Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 7A dan kelas 7B ya. Hari ini kita memasuki materi mikroskop, mengenal dan menggunakan mikroskop. Jadi hari ini kita cukup mengenal saja dulu. Nanti setelah pandemi kita aktif di sekolah, baru kita bisa menggunakan mikroskop. Jadi sebelum kita gunakan, terlebih dahulu kita harus mengenal. Kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sesuatu yang kita tidak kenal, apabila ingin digunakan, pasti tidak akan bisa. Oke. Pertama, kita masuk di bagian dan fungsi mikroskop. Ya, yang pertama adalah lensa okuler. Jadi lensa okuler, di situ ada fungsinya ya. Jadi lensa okuler ini langsung berhubungan langsung dengan mata. Nah, ini seperti ini namanya lensa okuler nih. Nah, yang kedua lensa objektif. Nah, jadi inilah berfungsi memperbesar bayangan benda. Kemudian diafragma ya, diafragma ini. Nah, ini ada diafragma namanya nih, diafragma ya. Iya. Nah, ini diafragma, ini namanya diafragmanya ya. Kemudian fungsinya mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian cermin. Nah, cermin itu ada dua, cermin cekung dan cermin datar ya. Cermin datar dan cermin cekung. Nah, cermin berfungsi mengarahkan cahaya pada objek. Nah, cermin datar digunakan ketika cahaya dibutuhkan terpenuhi. Sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, di sini nih cermin. Nah, dia cermin. Ini cerminnya nih. Nah, sekarang tabung atau tubus. Nah, ini menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ini namanya tabung. Ini tabungnya nih. Nah, tabung. Kemudian meja sediaan atas ini disebut dengan meja preparat, tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Ini nih. Jadi meja preparat nih, mejanya nih namanya meja. Sekarang klip atau penjepit. Ini menjepit preparat ya, supaya tidak bergeser ketika kita melakukan pengamatan. Ini ada klipnya nih. Ini namanya ini penjepit nih. Ini ada dua, kiri dan kanan nih. Nah, ini namanya penjepit. Lengan mikroskop. Jadi untuk memegangnya, fungsinya dipegang ketika mau dipindahkan atau mau dibawa. Nah, ini lengan nih. Nah, ini ya. Nah, ini lengan nih. Ini pegangan nih. Nah, pemutar halus. Fungsinya untuk mengerahkan atau menjauhkan
mengerahkan, menjauhkan, untuk mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan. Nah, nih pemutar halus nih. Pemutar halus ini namanya pemutar halus. Sedangkan pemutar kasar, nah pemutar kasar nih yang atas untuk mengarahkan tabung ya, tabung tubus. Nah, seperti tubus tadi itu yang dimaksud adalah tabungnya tubus. Nah, ke atas dan ke bawah, jadi ini bergerak nanti ketika diputar pemutar kasar. Kondensor mengumpulkan cahaya ini, kondensor nih. Nah, kondensor nih. Ini yang mengumpulkan cahaya. Skrup engsel inklinasi mengarah sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi ini di sini ada skrup. Kemudian kaki. Nah, kakinya mikroskop nih. Nah, ini kaki paling bawah nih, kaki. Untuk menyangga. Sama dengan manusia, punya kaki juga, fungsinya juga menyangga atau menopang tubuh. Kalau manusia tidak ada kaki, tidak bisa berjalan. Sama dengan mikroskop, kalau tidak ada kakinya, dia juga tidak bisa berdiri. Sekarang langkah penggunaan mikroskop. Jadi kita pelajari langkah-langkahnya sebelum menggunakan. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya supaya nanti ketika aktif di sekolah tidak dijelaskan lagi cara penggunaan mikroskop seperti apa. Nah, langkah yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan dengan tangan kanan nih, coba tangan kanan seperti ini, memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian diletakkan di meja yang datar, di tempat yang datar atau meja. Oke, sebentar. Nih seperti ini. Nah, diputar revolvernya. Nah, nih tek bunyi. Nih kalau sudah bunyi nih, tek. Pasang lensa okuler. Nah, lensa ini kita pasang seperti ini. Mau perbesarnya 10 kali ya terserah. Ya. Kemudian di sini sebenarnya ada diafragma di sini. Ya. Kita diatur. Karena ini cuma ada cermin. Nah, ini beda kan dengan gambar nih. Di sini sebenarnya di bawahnya ada diafragmanya. Cuma ini enggak ada. Nah, harusnya ada. Nah, oke. Atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Ini yang diatur nih, cermin nih. Cerminnya ini yang kita atur nih. Nah. Kemudian siapkan preparat. Kita ambil preparat. Nah, ini ada namanya, di sini kan ada penjepit nih. Di sini penjepitnya nih. Ini mejanya. Preparat itu medianya. Kemudian letakkan di meja. Di sini kita ambil ada preparat. Contohnya ini ya, saya coba contohkan preparatnya di belakang. Kita masukkan, letakkan di meja sini. Atur bagian diamati tepat pada tengah lubang. Jadi setelah diambil, kita atur di sini nih. Ini ada penjepitnya nih. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Nah, ini penjepit objek nih. Nah, tek. Saya ambil contoh ya, sebentar.
Nah, ini preparat ya, siapkan preparat nih, kemudian kita letakkan di atas nih, dan kita atur pas di tengah-tengah. Nah, oke, dan dijepit seperti caranya. Kemudian aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek. Nah, ini nanti kita atur pemutar kasar nih, pemutar kasar secara perlahan sambil lihat pada lensa UKR. Jadi caranya seperti ini. Nanti ini kita melihat ke lensa ini. Pemutar dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Nah, jadi di sini ada dua nih. Nah, ada kasar dan halus. Jangan memutar makrometer secara paksa ya. Jadi ini tidak bisa diputar keras, pelan-pelan. Oke. Karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah. Ini kalau tak, ini bisa pecah ini preparatnya. Lanjutkan dengan memutar mikrometer. Makro itu artinya besar atau kasar ya, mikro itu kecil atau halus. Nah, ini kita putar untuk memperjelas bayangan objek. Apabila kurang jelas, kita gunakan ini pemutar halusnya nih ya. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit ini nih. Ini. Jika tidak tersedia preparat, dapat digeser secara langsung. Kalau digeser pas di tengah-tengah, nih, seperti ini, pas tengah-tengah ya. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10, ini yang 10, ini 10 ke 40 kali atau sampai 100 kali supaya lebih jelas ya. Nah, karena ini adanya 10 dengan 16. Dengan cara memutar revolver hingga bunyi tek. Nah, kita revolver. Nah, klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Hal ini terjadi. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Nih cara penggunaannya. Nah, ini ada nih caranya nih. Langkah pertama, kita ambil dan diletakkan ya dengan menggunakan tangan kanan pada lengan. Ya, dengan kaki kiri memegang kakinya. Nah, caranya mutar seperti ini. Jadi tangan kiri yang mutar. Ya. Geser, putar ke kanan. Itu mengatur revolvernya nih. Nah, yang ketiga, nih, ini lensa ya. Kalau mau diganti, ya, menggunakan lensa. Yang keempat ini preparat. Ini namanya preparat. Nah, preparat dimasukkan harus pas di lubang. Di lubang ini, tengah ini. Ini ada lubang ini. Nah, kemudian kita jepit. Nah, setelah dijepit, diarahkan ya, Nah, kalau memang belum pas ya kita putar revolver ini. Ya tergantung lensanya ya, lensa yang kita gunakan. Seperti ini caranya. Jadi langkah-langkahnya nanti diperhatikan penggunaan mikroskopnya. Nah, ketika sudah dipelajari, nanti kan tinggal diterapkan.
Jadi kita mengenal terlebih dahulu. Sebelum kita gunakan, kita kenal dulu. Jadi nanti ketika masuk tidak perlu lagi dijelaskan cara penggunaan mikroskop, karena IPA itu pasti menggunakan mikroskop. Jadi sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, Bapak minta maaf. Dan di sini juga ada penjelasan. Nah, tinggal dibaca kembali, diulangi sampai dipahami. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.